Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin kembali lagi ke Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, ada juga analisa pengamat ya, yang juga menyebutkan begini, menunggu-nunggu sebetulnya berangkat dari pernyataan terdakwa baik di dalam persidangan maupun juga di luar persidangan yang mengindikasikan motifnya adalah pemerkosaan terhadap terdakwa. Begitu ya, Prof. Hipnu ya. Tapi yang ditunggu-tunggu dalam 35 bukti kemarin justru malah kabur itu dari pernyataan terdakwa baik itu di dalam maupun di luar persidangan. Prof. Hipnu. Ya, karena gini Mas Fadil, bicara hukum itu kan bicara bukti, bukan bicara asumsi. Buktinya bukti material lagi, bukti primer lagi. Nah, sekarang bukti primer yang ditemukan dalam kekerasan seksual itu apa? Oke lah, kalau perkosaan terlalu jauh ya pembuktiannya ya, artinya terlalu dalam. Mampu nggak divisum, mampu nggak lihat sebagai bentuk kerusakan ataupun kekerasannya. Karena kalau perkosaan itu ada suatu yang bersifat penetrasi kan. Lain dengan kekerasan pelecehan seksual. Mungkin bisa pelecehan seksual kaitannya melihat dari cat kalau ada. Karena kekerasan seksual itu bisa verbal, dia non verbal, bisa suatu sentuhan, bisa suatu tindakan, bisa suatu kalimat, bisa suatu gerakan-gerakan yang mungkin tidak berkenan pada kehendak, karena kalau pelecehan itu kan tindakan yang tidak dikehendaki lah. Itu kayaknya kalau itu agak dimungkinkan, tapi itu pun bukti sekunder Mas Fadil. Sebab lihat kalau kemarin bukti-bukti yang ditemukan itu kan satu misalnya keadaan di rumah yang tidak sebenarnya. Kedua, keadaan Bu PT yang tanda petik istilahnya juga tidak seperti biasanya. Kan itu. Pertanyaan kan itu. Kemudian dari pengakuan Bu PT juga mengalami seperti itulah. Konteks kekerasan seksual itu masuk sebetulnya kalau kekerasan seksual ya. Tapi kalau perkosaan jauh menurut saya. Nah, disinilah tapi itu belum selesai kan, belum selesai. Buktinya mana kan itu. Idealnya Mas Fadil, kalau dulu cerdas ya melakukan suatu pengungkapan perkara ini, pada saat di Magelang itu harus sudah ada laporan pada Polresta Magelang bahwa terjadi kekerasan seksual, apalagi perkosaan. Betul. Nah, kalau itu pasti bukti, tapi kan tidak. Satu, kedua, kalau bicara pelecehan kekerasan seksual, berkembangnya waktu, hari itu menjadikan suatu tidak berguna, artinya tidak bernilai. Karena apa? Kalau kaitannya tubuh sudah mulai sembuh kembali. Kalau ingatan juga demikian. Kalau barang sudah tidak sempurna seperti yang ketika suatu perbuatan itu dilakukan. Nah, ini di visum apalagi. Kalau visum itu harus menjelaskan ketika suatu perbuatan itu terjadi. Jadi kalau sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, sudah tidak bermakna lagi nilai suatu pembuktian. Nah, ini yang menjadikan dilematis di dalam perkara ini. Tapi Mas Fadil, motif pasti ada. Pasti ada. Karena suatu perbuatan untuk memutuskan berat ringannya itu motif. Tapi kalau untuk membuktikan sudah tidak ada motif, karena adanya pembunuhan berencana. Kan itu. Suatu kejahatan pasti ada motif. Motifnya apa? Nah, disinilah sekarang kalau kita lihat, makanya Pak Sambo selalu berusaha untuk motif. Karena dengan motif ini nanti akan mendapatkan suatu keringanan dari pidana yang dijatuhkan. Oke, Prof, tapi kalau Anda lihat berarti dari kemarin bukti-bukti yang dihadirkan kurang kuat untuk meyakini mungkin hakim bahwa terjadi benar pemerkosaan di situ ya? Iya, karena kemarin kan bukti sekunder, keterangan ahli. Ahli psikologi forensik yang melihat suatu keadaan itu kan ahli. Ahli itu harus didukung dengan bukti. Kali Mbak, ahli itu kalau kita tarik dalam suatu ilmu pembuktian, itu kekuatannya bebas. Hakim bisa memakai, bisa tidak. Lain kalau dengan saksi atau alat bukti yang ditemukan dalam suatu TKP. Itu mempunyai kekuatan yang sempurna. Nah, di sini nggak sempurna. Karena ahli ini harusnya menjelaskan tentang bukti yang ditemukan di dalam suatu TKP yang bersangkutan. Nah, ini tampaknya terpisah. Bernilai Mbak, tapi tidak nyambung. Itu loh. Kalau menurut saya seperti itu. Tidak relevan itu ya. Iya. Iya. Baik, saya
mau ke Bang Roni. Bang Roni, kemarin juga cukup banyak 35 bukti yang dihadirkan. Salah satunya mungkin peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri, di mana isinya adalah bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan juga norma kesusilaan. Ini yang sering dituding kepada Eliezer bahwa sebenarnya Eliezer ini masih memiliki kesempatan untuk menolak perintah hajar yang diimplementasikan dengan tembak Yosua. Ya, saya sudah tanyakan langsung kepada Ferdy Sambo. Pengertian kata hajar itu apa? Ferdy Sambo menjawab, waktu pemeriksaan Ferdy Sambo menjadi saksi, saya tidak tahu apakah itu pukul, tendang, atau tembak. Jadi sebenarnya sudah terjawab sama Ferdy Sambo sendiri ya. Terkait dengan perkap itu kan terkait dengan etika ya. Kalau kita kan mengacu terkait dengan peristiwa pidana yang hari ini berjalan ya. Pada saat ini berjalan bahwa kita bicara tentang 338, 340. Kalau saya selaku pengacara dari Richard Eliezer adalah fokus kepada pembelaan klien saya. Kenapa? Karena berkas terdakwa ini terpisah. Jadi keterangan yang ada di berkas terdakwa yang lain atau alat bukti yang ada di berkas terdakwa yang lain tidak punya korelasi terhadap berkas perkara yang di klien saya. Jadi saran saya adalah supaya pengacara FS dan PC fokus saja pembelaannya, jangan melebar kemana-mana. Jadi ini yang dihadapi ini kan 340. Jadi gitu loh, itu pertama. Yang kedua, jadi peraturan Kapolri yang dihadirkan juga tidak ini ya? Iya. Itu adalah peraturan terkait dengan etika ya. Tetapi begini, fakta persidangan kan sudah terungkap bahwa detail per detailnya sudah disampaikan di persidangan terkait dengan peristiwa di Saguling, dipanggil paling terakhir, kemudian disuruh nembak bunuh, terus di Duren 3 perintah tembak, itu kan semua sudah terungkap di persidangan ya. Juga pun dari saksi-saksi yang ada juga pun sudah mendukung dan menjadi petunjuk ya. Tapi kalau saya pikir begini, saya kira Mas Fadil sama Mbak Rati, kemarin itu yang dihadirkan itu alat bukti CCTV yang di Magelang yang menjelaskan ada pelecehan, atau CCTV yang ada di Rumah Saguling lantai 2, lantai 3. Jadi kalau sudah ada CCTV, perkara ini tidak akan berbelit-belit. Nah pertanyaannya CCTV-nya di mana? Kenapa nggak dikeluarkan jadi alat bukti? Justru malah dijadikan spill-spill gitu ya Bang Roni ya? Iya, kalau dia bilang dia ada pelecehan, buktikan saja, keluarkan CCTV yang di Magelang, gitu kan. Terus kalau kita tahu kan di Rumah Magelang itu kan pintunya itu kan bukan manual, itu pintu pakai kalau kita lihat kemarin heboh di sosial media bahwa setiap akses kamar itu menggunakan pintu elektronik jadi tidak sembarangan buka gitu loh. Jadi menurut saya begini. Peristiwa pidana ini harusnya kalau memang dalam rangka membela kliennya, baiknya saran saya terbuka saja gitu loh. Sudah stop serang-serang lagi Richard Eliezer. Karena Richard Eliezer sekarang fokusnya kepada pembelaan yang jadi fakta sudah terungkap, kemudian sekarang ahli kita sudah hadirkan, kemudian juga pun barang bukti yang menjelaskan PC ada di lantai 2 Rumah Saguling pun kita sudah serahkan kepada majelis hakim. Bahwa semuanya sudah kita sampaikan ya. Jadi ya menurut saya alat bukti yang kemarin disampaikan itu tidak signifikan ya, tidak mempengaruhi terhadap kasus itu. Baik, Bang Roni Ratalapesi, terima kasih. Prof. Hipnu Nugroho, terima kasih. Jadi Bang Roni nanti pada saat fasenya tiba begitu, mau 35, 40, 50? 55 Bang Roni? Atau tidak penting dengan kuantitas, tapi saya peduli dengan yang namanya kualitas. Seperti itu Bang Roni. Betul. Tentunya kita harus memperhatikan kualitas daripada kuantitas. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Profesor Hipnu Nugroho atas waktunya pagi ini. Sehat selalu untuk Anda. Selamat berlibur. Selamat berlibur dan juga bertahun baru juga bersama keluarga. Mari, matur nuwun. Terima kasih Mas Arief, Mbak Rati. Terima kasih Pak Roni, Pak Fadil, Mbak Kusuma. Makasih, matur nuwun.